Shalom bagi kita semua. Salam jumpa kembali di ibadah doa dan puasa kita pada hari ini. Walaupun kita tidak bisa bersama-sama hadir di tempat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan, tetapi tidak mengurangi rasa sukacita kita di rumah masing-masing untuk tetap memuji dan mengagungkan Dia. Baik, sebelum kita mulai, mari kita dengarkan firman Sofar, sikap kita dalam posisi berdoa. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa untuk memulai ibadah kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, segala puji syukur kami naikkan bagi Tuhan, karena pada hari ini Tuhan masih berkenan menuntun kami, menyertai hidup kami. Dan sebentar lagi Tuhan, kami mau memulai ibadah doa dan puasa kami. Roh Kudus yang tetap menemani kami, walaupun kami mengikuti ibadah ini secara online, tapi kami percaya tuntunan Roh Kudus yang tetap menyertai kami hingga kami bisa mengikuti ibadah ini nantinya dengan baik. Bapa ke dalam surga, semua kami yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan ini, Tuhan berkati agar pelayanan kami pada hari ini itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini dimanapun berada pada saat ini, Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan persiapkan hati mereka Tuhan, agar jemaat-jemaat Tuhan bisa mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan segala salah dosa kami, agar kami tetap layak disebut sebagai anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami undang, mari kita semua bangkit berdiri. Kita percaya Dia adalah Allah satu-satunya yang tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia ada di setiap langkah kita. Mari dengan sukacita kita menaikkan pujian ini bagi Tuhan. Ada
Sebelumnya kita mau menyembah Tuhan, kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Mari kita naikkan penyembahan ini dengan hati yang sungguh-sungguh menyembah. Ini kami Tuhan, ini kami anak-Mu ya Bapa. Engkau melihat sampai kedalaman hati kami, bahwa kami sungguh-sungguh menyembah-Mu dengan segala ucapan syukur. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Bapa. Berkuasa atas kami, karena kami percaya mujizat-Mu yang ada dalam hidup kami. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kembali kita naikkan pujian ini dari awal dengan hati yang sungguh-sungguh menyembah, hati yang sungguh-sungguh bersujud di bawah kaki Yesus. Haleluya, haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya,
penyembahan umat-Mu. Kami yakin ya Bapa, ketika kami memuji menyembah-Mu Tuhan, Engkau hadir tengah-tengah kami, sehingga setiap kami yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus, yang terikat dilepaskan di dalam nama Yesus, yang miskin diperkaya di dalam nama Yesus, yang luka batin Tuhan membalut dengan cinta kasih-Nya, dan yang saat ini terpapar oleh virus COVID-19, semua virusnya sudah dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi. Segala puji hormat kemuliaan kami kembalikan kepadamu, karena kami datang di dalam satu nama yang indah dan berkuasa, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari semua kita yang sudah menyembah Tuhan bersama saya kita katakan amin. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan penyertaan Roh Kudus-Mu. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat pemeliharaan-Mu, buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Hingga saat ini Bapa, boleh kami tetap memperoleh damai sejahtera yang daripada-Mu. Itu semua hanya karena kebaikan-Mu ya Bapa. Bapa, saat ini kami hendak menaikkan doa-doa syafaat kami. Suci kuduskan hati dan pikiran kami. Ampunkan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menaikkan doa-doa syafaat kami di hadirat-Mu. Bapa yang baik, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bermohon Engkau menganugerahkan hikmat kebijaksanaan kepada para pemimpin bangsa kami, aparat bangsa kami ini, agar boleh mereka melakukan semua tugas-tugas mereka dengan kebijaksanaan dan untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Kami juga bermohon kepadamu ya Bapa, supaya pemerintahan yang ada saat ini tetap berdiri kokoh dan kuat. Bapa yang baik, kami juga berdoa Bapa untuk penegak hukum di negara kami ini, untuk TNI, Polri, Jaksa, KPK, Hakim. Kiranya Engkau juga yang menyertai mereka, yang menganugerahkan hikmat kepada mereka dalam menjaga keamanan bangsa dan negara kami ini. Dan Engkau juga yang berikan hikmat Bapa, agar mereka ketika mengambil keputusan boleh jujur, adil, dan bersikap yang benar. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk setiap kejahatan-kejahatan yang ada di tengah-tengah bangsa kami ini. Kami bermohon Engkau mencurahkan pertobatan kepada setiap pelaku-pelaku kejahatan tersebut, sehingga boleh mereka berbalik dari jalan-jalan mereka yang salah, dan boleh mereka dapat bertobat Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk kesatuan antar gereja, untuk para pemimpin-pemimpin gereja-Mu, dan juga untuk para jemaat-jemaat gereja-Mu, agar mereka memiliki kesatuan hati dalam melakukan pelayanan yang terbaik, yang berkenan di hadapan-Mu sebagai satu tubuh Kristus. Dan biarlah kiranya Bapa, pelayanan-pelayanan yang dilakukan antar gereja Bapa adalah sebagai salah satu Bapa tujuan untuk melaksanakan amanat agung yang Engkau berikan kepada setiap gereja-gereja-Mu. Bapa yang baik, inilah doa-doa kami yang kami naikkan ke hadapan-Mu. Kami percaya Bapa, Engkau mendengarkan setiap seruan doa kami, dan kami percaya Bapa, Engkau pasti berikan yang terbaik untuk setiap doa-doa kami yang kenaikkan kepadamu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, puji syukur, kemuliaan, glori hanya bagi-Mu. Kami selalu mau Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Oleh karena itu kami mau belajar dari firman-Mu, supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau, yang kami perbuat untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan untuk urapan yang sudah Engkau berikan bagi semua yang bertugas pada hari ini. Urapi juga kami sekarang Tuhan satu persatu dimanapun berada, dan kami juga yang ada di studio. Terpuji Engkau, termulia Engkau Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama anak-Mu Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini diambil dari Mazmur 8 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Bunyinya demikian. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia
sehingga engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan, terutama yang melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah kitab Mazmur yang ditulis oleh Daud pada saat dia kembali dari peperangan dan dia mendapatkan kemenangan melawan bangsa Filistin. Sungguh luar biasa bagaimana dia mengagungkan Tuhan. Dia berkata, kalau kulihat bintang-bintang, katanya, bulan, dan aku melihat langit buatan jarimu. Alangkah hebatnya, alangkah dahsyatnya Engkau ya Tuhan. Dia mengagungkan Tuhan secara luar biasa. Dan dia berkata, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Dia menempatkan dirinya itu begitu rendah sekali dibandingkan dengan Tuhan. Ini adalah satu hal yang sangat baik sekali. Dan dengan demikian kita tidak akan pernah tinggi hati. Kita akan menjadi merasakan bagaimana kita rendah. Tapi Tuhan tidak akan membiarkan kita berlama-lama untuk terus-menerus merasa diri kita kecil. Oleh karena itu dia memberikan kepada kita kuasa untuk menguasai semuanya. Menjadi raja atas semuanya ciptaannya. Langit, maksud saya semuanya hewan-hewan, dan yang ada di laut, yang ada di air, yang ada di daratan, dan yang ada di udara, semuanya, dan juga seluruh alam. Tapi sekaligus juga kita disuruh untuk bertanggung jawab, untuk melestarikan. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan sudah menempatkan kita hanya sedikit di bawahnya. Malahan belakangan dikatakan juga bahwasanya kita ini lebih tinggi daripada malaikat. Apakah buktinya bahwa kita lebih tinggi daripada malaikat? Tuhan berkata kepada kita, tidak tahukah kamu bahwasanya nanti engkau yang akan menghadiri malaikat-malaikat dan mereka akan ada di bawah telapak kakinya. Nah, itu yang dikatakan, dan Tuhan tidak pernah mengatakan bahwasanya malaikat itu nanti akan ditempatkan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sedangkan kepada manusia dikatakan bahwasanya kita nanti akan didudukkan di sebelah kanan Allah Bapa. Oleh karena itu dengan sendirinya kita juga lebih tinggi daripada malaikat. Dan pada saat Yohanes di Wahyu dikatakan bahwasanya pada saat malaikat itu berbicara kepada Yohanes, kemudian Yohanes mau menyembah dia, malaikat itu berkata, jangan sembah aku, kita sama-sama hamba Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, di Matius 18 ayat 10 juga dikatakan bahwasanya setiap anak punya malaikat di surga. Berarti malaikat itu melayani kita. Kenapa dia memandang wajah Bapa? Karena dia itu menatap wajah Bapa, dan pada saat Bapa menyuruh, hei pergi layani dulu anakku yang ada di bumi, dan dia akan melayani kita. Oleh karena itu kita nggak pernah takut. Berapa yang kita perlu malaikat itu tidak ada ditetapkan berapa malaikat yang kita butuhkan, atau ditetapkan hanya sekian malaikat yang boleh kita panggil. Kalau kita lagi mengadakan KKI, kita meminta kepada Tuhan, Tuhan kami mohon Engkau kirim malaikatmu untuk mengusir semuanya penguasa-penguasa di udara, roh-roh teritorial, penguasa-penguasa gelap yang ada di udara yang ingin mengganggu acara kami. Kami mohon kepadamu supaya kiranya semuanya dihalau oleh malaikatmu. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita diberi kuasa untuk semuanya, tapi juga kita disuruh untuk menjaga hewan-hewan ini. Misalnya
Kalau kita punya piaraan anjing di rumah, kita harus menjaga, kita memberi makan, kita juga menyediakan kandangnya, kita menjaga kebersihannya. Kalau sekarang kita harus membawa dia untuk disuntik dan juga obat-obat yang dibutuhkannya. Begitu juga kalau kita punya sapi yang gunanya adalah untuk mengolah, membajak di sawah atau barangkali untuk mengangkat barang. Kita pakai sapi itu, kita juga harus menjaga. Kita menyediakan kandangnya, kita menyediakan makanannya, kita membawanya ke sungai untuk mandi. Kalau kita lihat di Israel, mereka itu menyediakan kandang daripada hewan itu di rumahnya di bagian bawah dan dia tinggal di bagian atas. Dan itulah yang dikatakan kalau kita mengingat seorang hamba Tuhan yaitu Jefta yang mengatakan dia pulang daripada berperang dan dia mengatakan, Tuhan terima kasih engkau sudah memberkati aku sehingga musuh-musuhku semuanya sudah dapat dikalahkan. Dan aku berjanji, aku bernazar, asal ada yang keluar dari rumahku nanti, yang mana yang pertama keluar itu yang akan kupersembahkan kepadamu. Dan pada saat anaknya yang perempuan dan anaknya satu-satunya keluar, dia tidak bisa membelok dan dia menepati nasarnya dan dia mempersembahkan anaknya ini kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita disuruh oleh Tuhan untuk menjaga lingkungan. Misalnya kalau ada halaman kita, sebaiknya kita tanam dengan buah-buahan, sayur-sayuran atau bunga yang merupakan tanaman-tanaman. Kalau ada halaman yang agak luas, tanaman yang agak besar. Dan jikalau kita memotong tanaman itu, misalnya pohon yang sudah tua kita tumbang, kita harus menggantikan tanaman itu dengan tanaman-tanaman baru supaya dia dapat lestari dan dia dapat nanti menggantikan yang sudah layu itu. Bapak Ibu yang terkasih, pada awal pandemi ada seorang teman yang beberapa orang mereka berdoa dan mereka mendapat pesan bahwasanya ada pohon namanya pohon gandarusa, kemudian kulitnya itu akan dapat jika dipotong-potong 2 cm, lebarnya 1 cm, dipotong dan dikeringkan, itu dapat dipakai untuk obat ya, untuk imun tubuh ceritanya, dan itu bisa dimasak dengan 3 gelas dan tinggal 1 gelas itu diminum dan itu dapat menjaga imunitas tubuh katanya. Dan kemudian kalau yang sudah sakit itu 3 kali 1 hari diminum. Bapak Ibu yang terkasih, kemudian kami pun mencari pohon itu di beberapa tempat yang ada di Tanah Karo, yang ada di Buluh Awar, dan ada juga di sekitar Pancur Batu. Dan sampai hari ini sudah ada sekitar 4 pohon besar yang sudah ditumbang. Dan ini kita minta kepada yang pemilik itu untuk menggantikan pohon yang sudah ditumbang itu. Dan kemudian ini sesudah dikulitin, ini kami ambil dan di rumah kami potong-potong dan dijemur. Dan sekarang kami sampaikan kepada siapa saja yang membutuhkan, itu akan kami bagikan secara gratis. Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah diberi kuasa yang begitu luar biasa. Tadi di dalam tema kita dikatakan bahwasanya itu manusia itu dimuliakan dan sangat dihormati. Tuhan begitu sangat menyayangi manusia, hanya sedikit saja ada di bawah Tuhan. Tapi kita juga mempunyai tugas untuk melestarikan alam, menjaga jangan sampai alam kita ini rusak. Itulah yang sekarang yang harus kita doakan dan kita usahakan supaya jangan terjadi penebangan hutan, jangan terjadi pembuangan sampah. Kita sebagai orang percaya, kalau memang kita mengatakan bahwa kita orang Kristen yang percaya, kita mulai dulu dari rumah kita, bahwasanya sampah kita tidak buang sembarangan. Dari mobil jangan kita buang kulit, misalnya kulit pisang atau kulit jeruk, tapi masukkan semua ke satu kantongan, nanti sampai di satu tempat baru kita buang. Jadi kita harus memberi contoh, kita harus menunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang taat dan patuh kepada Tuhan. Dan kita juga di dalam kita menjalankan segala sesuatu, misalnya kalau kita mau membuang
membuang misalnya bungkus nasi, kita ikat, kita rapatkan, baru kita buang ke tempat sampah. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan itu menjadikan kita sebagai biji matanya. Di dalam Zakaria 2 ayat 8, dia katakan bahwasanya siapa yang memukul engkau, siapa yang menyakiti engkau, berarti dia sudah memukul mataku. Begitu hebatnya Tuhan itu menempatkan kita sebagai biji matanya. Kemudian katanya kita akan digendong sampai kita ubanan. Itu terdapat di dalam Yesaya 46 ayat 4. Dan dia katakan, aku akan menggendongmu sampai engkau akan ubanan. Jadi kita nggak perlu takut bahwasanya kita ini akan ditinggalkan oleh Tuhan. Ada satu puisi yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal, yang mengatakan bahwa jejak-jejak kaki, di mana dia mengatakan bahwasanya aku melihat ada jejak kaki, 2 pasang jejak kaki di tepi pantai di pasir, tapi sampai di ujung aku melihat hanya tinggal 1 pasang. Aku menganggap bahwa itu adalah jejak kakiku dan jejak kaki Tuhan. Tetapi tidak lama kemudian di ujung tidak ada lagi jejak kaki yang satu, tinggal jejak kakiku. Berarti itu jejak kakiku Tuhan. Kemanakah engkau Tuhan? Kenapa engkau tinggalkan aku? Kemudian Tuhan taruh dalam hatinya, aku tidak meninggalkan engkau. Aku berjalan terus di tepi pantai itu, di pasir itu, dan aku menggendongmu. Itulah yang berkaitan dengan ayat ini. Jadi kita jangan pernah takut walaupun ada pandemi COVID-19 ini, tapi Tuhan akan tetap menggendong kita. Tuhan akan tetap menjaga kita. Tuhan akan tetap menyertai kita. Dan kita sudah dimeteraikan di dalam Efesus 1 ayat 13. Begitu kita menerima Yesus menjadi juru selamat kita, dan kita sudah mengundang Yesus masuk di dalam hati kita, kita sudah dimeteraikan bahwasanya iblis tidak bisa lagi mengklaim bahwasanya kita ini bukan milik Kristus. Kita adalah milik Kristus. Hal ini membuat kita sangat berharga di mata Tuhan. Kita dibebaskan dari perasaan tidak berharga. Manusia diberi otoritas yang begitu besar, sekaligus kita sudah diberikan tadi tanggung jawab, dan kita sudah membacakan contoh-contohnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah kita ini sangat berharga di mata Tuhan, dan kita ini sangat dimuliakan oleh Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita menjaga kelestarian alam, menjaga hewan-hewan yang ada, yang tidak perlu dibunuh, jangan kita bunuh. Dan kalau kita lihat barangkali pohon-pohon yang ada di rumah kita, kami kalau pagi-pagi suka mendengar, karena saat ini ada pandemi, ada tinggal di rumah, kami bisa mendengarkan jam 5:30 pagi. Biasanya kadang-kadang jam 5:30 pagi juga sudah keluar dari rumah, tapi saat ini kami mempunyai waktu untuk menikmati kicauan burung yang begitu luar biasa, sehingga saya berkata saya tidak akan pernah menebang pohon-pohon yang di halaman rumah ini, karena saya lihat begitu cirianya burung-burung, segala macam burung yang saya tidak tahu dari mana datangnya, tapi begitu luar biasa. Dan saya katakan begitu indah ciptaanmu Tuhan. Burung-burung pun tidak di kota saja, begitu banyaknya, apalagi yang ada di hutan. Terpujilah Tuhan dengan firman yang sudah kita terima pada hari ini, dan kita disadarkan bahwa kita ini hanya sedikit saja di bawah Tuhan. Oleh karena itu kita diciptakan segambar dengan Tuhan. Karena itu kita meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kita karakter seperti Dia, karakter seperti Yesus, hati seperti hati Yesus, tangan seperti tangan Yesus yang mau bekerja untuk pekerjaan Tuhan, kaki seperti kaki Yesus yang mau belajar, berjalan, melangkah untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sekalipun dalam masa pandemi, kita tetap bersemangat, kita tetap bersuka cita, kita akan semakin lebih mendekat lagi kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Hari ini kami diajari bahwa kami adalah
makhluk yang paling mulia yang Engkau ciptakan. Kami hanya sedikit di bawah-Mu Tuhan. Oleh karena itu kami bersyukur dan berterima kasih. Dan kami menyadari bahwa apapun yang ada dalam diri kami, semuanya datangnya daripada-Mu. Terpuji Engkau, termulialah Engkau Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan ini menjadi berkat bagi semua orang. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom bagi kita semuanya.